santri yang ada dalam pondok pesantren ini, bulan ini sudah 4 orang yang menyetorkan hafalan 30 juz. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan para muzaki, para muwakif, para orang tua nanti kelak dipakaikan mahkota oleh putra-putrinya para penghafal Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Saya bersama orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini, hanya jari beliau diregangkan sedikit saja. Insya Allah semuanya ahli jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pondok pesantren ini ada 2 program unggulannya Pak Camat, yaitu tahsin dan tahfiz. Sesuai dengan visi kita bagaimana menjadikan para santri menjadi insan yang Qur'ani, berakhlakul karimah. Jadi 2 tekanannya di pondok pesantren ini, sehingga anak-anak bukan hanya hafal Al-Quran, kelak juga dapat menghafal hadis. Kemudian faham terjemahan dan tafsir dari Al-Quran itu sendiri. Jadi itu visi besar dari pondok pesantren ini. Mudah-mudahan visi besar ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk melaksanakan dan menjalankannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, para muzaki, para pewakaf yang dirahmati Allah, pondok pesantren ini ketika fundraising kita mendapatkan tanah seharga 1 hektar 140 meter Pak Camat. Kami beli 3.300 meter saat ini. Dan insya Allah bangunan dan tanah seharga 2.221.863.000 ini wujudnya. Kami sebagai nadir, sebagai orang yang menerima wakaf, pada hari ini kami menyerahkan ini kepada para muwakif, para pewakaf, bahwa inilah wujud yang bapak-bapak, ibu-ibu salurkan untuk pondok pesantren ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariyah Bapak Ibu sekalian. Baginda Rasul bersabda, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas, sadaqatun jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah. Ketika meninggal anak Adam, putus hubungan amalnya 3 hal saja. Yang pertama amal jariyahnya, ini termasuk jariyahnya yang terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini dilipat gandakan oleh Allah SWT. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebajikan dilipat gandakan oleh Allah SWT 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah menghendaki kita semua mendapat lipatan ganda pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kami sebagai nadir mohon maaf apabila yang bapak-bapak, ibu-ibu wakafkan kepada kami kurang berkenan. Inilah maksimal kami. Inilah maksimal kami pengurus yayasan. Terima kasih Haji Ipan, terima kasih Ustaz Abbas, Kak Fajar, semua pengurus yayasan yang sudah berjuang mewujudkan bangunan yang ada ini untuk merealisasikan yang Bapak, Ibu, para pewakaf amanahkan kepada kami. Namun bila terjadi kekurangan, bukakan pintu maaf kami yang seluas-luasnya. Bisa Bapak Ibu? Bapak Ibu ikhlas? Bapak Ibu ikhlas? Ini yang terpenting. Mudah-mudahan dengan keikhlasan itu sekali lagi Allah lipat gandakan ganjaran pahala untuk Bapak Ibu sekalian. Kesempatan ini saya mewakili muwakif atau sebagian daripada donatur. Pak Haji Mudhofi juga sedang sakit, mungkin nanti di acara kita doakan. Menyampaikan satu ayat yang penting sekali sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah
wallahu yudha'iful liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji. Dan satu biji ini akan tumbuh satu batang. Dan satu batang ini akan tumbuh 7 cabang. Dan setiap cabangnya akan berbuah 100 buah, 100 tangkai. Wallahu yudha'iful liman yasha. Dan Allah akan menambahkan berlipat-lipat ganda sesuai yang dengan Allah kehendaki. Jadi Bapak Ibu para muhsinin, bagaimana ini nama pondok Cendekia Darul Muhsinin, sudah cocok ini Ustadz Kiai Haji Dede Juwandi. Darul itu adalah rumah, muhsinin adalah orang-orang yang baik. Ini akan Allah lipat gandakan pahala yang Bapak Ibu telah wakafkan, infakkan di jalan Allah. Bagaimana hadis yang disampaikan oleh Ustaz Dedi tadi, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun shalih yad'u lahu. Hal ini penting agar kita hidup di dunia yang sementara harus tahu tujuan hidup kita yang kekal abadi di akhirat nanti, yaitu salah satunya kita menyiapkan bekal dengan infak dan sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, Pondok Cendekia Darul Muhsinin ini perlu kita dukung penuh karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man 'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Dalam hadis riwayat yang lain adalah dan yang mengamalkannya. Jadi Pondok Cendekia Darul Muhsinin ini adalah satu tempat penggemblengan pengajaran Al-Quran. Dan inilah sebaik-baik manusia kata Rasulullah yang belajar Al-Quran. Wa'allamahu, dan dia akan mengamalkan atau mengajarkannya. Ini sangat luar biasa. Mohon dukungan terus menerus kepada para muwakif yang hadir maupun yang tidak hadir. Kemudian kepada para alim ulama di sekitar Walantaka Pondok Pesantren Cendekia Darul Muhsinin ini, para umara ya, untuk kita bisa mencetak generasi Qur'ani, mencetak orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man yanfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini kami sampaikan bahwa PT Sari Ramadan Arafah ini punya mutu adalah usaha dan dakwah. Barangkali dakwah ini ada hubungannya dengan pesantren ini. Jadi sebahagian dari rezeki yang kami dapatkan dari usaha haji ini kami salurkan ke Yayasan Pondok Pesantren Darul Muhsin yang pertama yang di Depok. Jadi sebagai pendukungnya. Sekaligus kami menghimbau kepada alumni-alumni umroh dan haji kita. Jadi makanya saya katakan, kalau yang umroh ikut travel kami, berarti ikut menyumbang dan mendirikan pesantren ini yang notabene penghafal Al-Quran. Jadi ternyata alumni-alumni kita tuh mensupport. Jadi akhirnya hampir 90% Ustaz Dedi dari kita Biro Perjalanan Travel Biro dan alumni-alumni umroh dan haji kita yang menyumbang pembangunan mulai dari Depok sampai ke Walantaka.
Jadi itulah tujuan kami berdiri di sini, mengajak, menghimbau masyarakat, bapak-bapak, pemuka masyarakat, marilah kita dukung pesantren ini, karena artinya bagian dari membentuk generasi-generasi berikut. Pemerintah Kota Serang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan Pak Kiai, sehingga kita dapat bersilaturahmi hadir di tempat ini. Insya Allah kehadiran kita ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di Kecamatan Walantaka ini bertambah lagi satu pondok pesantren yang tentunya tujuannya pondok pesantren ini adalah untuk mencerdaskan anak-anak kita, anak-anak bangsa, terutama ya di lingkungan setempat. Paling tidak sekecamatan Walantaka ini bisa menikmati pembelajaran di pondok pesantren ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa pendidikan di pondok pesantren ini lebih bagus daripada pendidikan umum biasa, baik SD, SMP, atau yang lainnya. Jadi ada nilai lebih pondok pesantren itu. Kemudian sudah pasti kalau namanya pondok pesantren itu yang diajarkan oleh para kiai, para ustadz, para guru, para ibu ustadz, itu sudah yakin pembelajarannya itu pembelajaran agama Islam. Bagaimana cara kita wudhu yang bagus, yang benar, bagaimana kita cara salat yang benar, bagaimana kita cara membaca Quran yang benar, ya adanya di pondok pesantren ini, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu lamun nyekolahaken anak ini pondok pesantren ini, insya Allah ibu ini manjing surga itu. Jadi prioritas pasti akan masyarakat kita dulu. Jadi jangan dari Sulawesi dulu Pak Kiai, prioritaskan orang-orang selingkungan ini dulu, baik tenaga kerja maupun anak-anak didiknya maupun yang lainnya. Jadi kepentingan membangun pondok pesantren ini adalah untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, peningkatan SDM. Oleh karena itu sekali lagi atas nama pemerintah Kota Serang mengapresiasi dengan keberadaan pondok pesantren ini. Mudah-mudahan Pak Kiai bisa beli tanah lagi di depan ini, masih lega ya. Kemudian akan berkembang menjadi pondok pesantren yang modern, yang hebat. Kemudian di sini ada sarana olahraga, kemudian juga mungkin ada sarana-sarana yang lain yang bisa menciptakan anak-anak didik ini berkreasi, kemudian betah di tempat ini, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, Darul Muhsinin dan Masjid Agung, Masjid Abdurrahman Al-Fatih Serang pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan diresmikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.